Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para ustazat, para sepuh dan bini sepuh, para hujjaj, wabil khusus untuk Ketua Majelis Ta'lim Al-Khanza Al-Mukarramah panjenenganipun Umi Mimi Dinasti, Takmir Masjid Nurul Huda Al-Mukarram panjenenganipun Bapak Gofar Ismail. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Majelis Ta'lim Al-Khanza tercinta ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap kepala lingkungan di sekitar Masjid Nurul Huda, baik tingkat RT, RW sampai ke atas, tim Safari Dakwah dari Yayasan Badan Wakaf Al-Quran Solo Raya, Ustadz Reza, Bang Anas, Bang Billy dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan berkah untuk duduk di majelis ilmu agama, di mana majelis ilmu itu tersebut sebagai majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Dan juga ada doa baginda Nabi yang setiap pagi selalu diucapkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Mudah-mudahan lewat keberkahan kita duduk di majelis ilmu ini, Allah jawab semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, kehadiran kami di Majelis Ta'lim Al-Khanza ini sesungguhnya memiliki satu buah misi utama, yaitu untuk mengumpulkan kembali pewakaf-pewakaf Al-Quran skala nasional, yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak yang bertanya kepada kami, Syauki, kok kalian mau-mauan sih datang dari satu desa pindah ke kota, hadir dari satu masjid pindah ke majelis taklim, silaturahmi dari satu provinsi ke provinsi lain. Apa tujuan kalian melakukan ini, Syauki? Saya bilang tidak ada tujuan lain selain kita semua pun merasakan bahwa kita belakangan ini di Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran.
Banyak dari kita umat Islam sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Padahal apapun yang kita cari dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat, Al-Quran sudah memberikan petunjuk untuk kita. Tapi sayang seribu sayang, berapa banyak umat Islam di Solo Raya ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belakang. Bahkan nyuwun ngapunten nggih Bu, berapa banyak kita masyarakat Islam di manahan tercinta kita ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Saat akad nikah Pak, gagah-gagah saudara saya di sini. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah Quran dibayar tunai. Sah. Tapi begitu selesai akad nikah dengan dalih penghormatan terhadap Al-Quranul Karim, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi. Bahkan untuk diambil pun susah lagi. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah kita masyarakat? Biasanya awal-awal Ramadan. Ada anda yang seperti itu di sini? Yang mana? Oh, di sini nggak ada. Di sini nggak tahu sebelah sana nanti. Nah, makanya kami ingin mengajak pada pagi hari ini mengambil keberkahan hari Jumat dan keberkahan majelis ilmu, mengajak keluarga besar Majelis Taklim Al-Khanza ini mau ikut berpartisipasi, menjadikan diri kita masing-masing seperti apa yang diajarkan baginda Nabi dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca itu Al-Quran, karena sungguh Al-Quran yang kita baca nanti akan datang memberikan pertolongan di hari kiamat untuk para sahabat-sahabat Al-Quran. Bersyukur kita, Allah tidak menjadikan Al-Quran di dunia ini sahabatnya cuma satu jenis saja, tapi ada 3 jenis sahabat Al-Quran dalam kehidupan kita umat Islam. Siapa Syaki? Pertama, mereka sahabat Al-Quran manhifzul Quran, mereka yang mampu menghafal Al-Quran, menjaga hafalan Al-Qurannya, serta mau mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan untuk kita. Ayo, saya minta maaf, saya minta ridho. Belakangan ini banyak adik-adik saya yang mampu menghafal Al-Quran tapi tidak dapat menjaga hafalan Al-Qurannya. Karena memang guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Somad sendiri pernah berkata tentang pribadi beliau, saya setiap melihat sesuatu yang haram, melihat sebentar saja, 10 ayat hafalan Al-Quran saya hilang begitu saja. Dan itu bukan yang utama. Yang paling utama, bagaimana kita sekarang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Ummul Mukminin, ya, ma akhlaqur rusul, akhlak Nabi itu seperti apa wahai Amirul Mukminin, wahai Ummul Mukminin? Sayyidatuna Aisyah dengan senyum beliau berkata, sungguh khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran perintahkan ke barat, baginda Nabi jalan ke barat. Al-Quran perintahkan baginda Nabi untuk pergi ke timur, baginda Nabi jalan ke timur. Apapun yang Al-Quran perintahkan, baginda Nabi lah yang pertama kali melakukannya. Tapi kita lihat sekarang, banyak dari kita umat Islam ketika Al-Quran memerintahkan kita pergi ke barat, yang terjadi kita jalan ke timur. Ya Bung ya. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, tapi kita umat Islam sekarang sholatnya kalau ada waktu.
Al-Quran memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran setiap saat. Tapi yang terjadi kita baca Al-Quran kalau malam Jumat. Gitu. Syauqi, secara jujur keluarga besar Al-Khonza masih sedikit yang bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak keturunan kami bisa jadi penghafal Al-Quran. Tapi apakah kami masih berhak menjadi sahabat Al-Quran, Syauqi? Tentu. Ketika kita belum mampu menghafal Al-Quran, maka yang kedua sahabat Al-Quran, man quri Al-Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Ada nggak ciri-cirinya, Syauqi? Dibilang orang yang gemar membaca Al-Quran? Ada. Ciri-ciri orang yang gemar membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang mampu membaca minimal 100 ayat dalam Al-Quran setiap hari dalam kehidupannya, Allah akan berikan dua keistiqomahan, dua keistimewaan bagi mereka yang mampu membaca minimal 100 ayat setiap hari. Apa itu, Syauqi? Pertama, diajarkan oleh baginda Nabi dalam hadis, mereka yang mampu membaca minimal 100 ayat setiap hari di kehidupannya, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Lalu yang kedua, mereka sudah menggugurkan haknya Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, karena hadis ini, ulama sepakat bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah rumah kita itu bukan semata-mata mushaf, tapi makhluk Allah. Kan yang namanya makhluk itu mempunyai dua, hak dan kewajiban. Ya, Pongge. Kita menungso makhluk Allah apa bukan? Makhluk Allah. Maka kita punya hak dan kewajiban. Kewajiban kita apa? Dalam Al-Quran kita dikasih contekan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ketika ibadah kita benar, maka baru kita bicara hak kita sebagai makhluk Allah. Makanya surah Al-Fatihah sudah mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Orang niku kalau na'budunya benar, nasta'innya pasti lancar. Tanyalah kita, kenapa sih pertolongan Allah tuh rasa-rasanya sering telat datang ke kita? Permintaan tidak dikabulkan. Tanya sama diri kita, na'budu kita sudah benar apa belum? Ya, Bung. Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan beliau minta kepada Allah, baru tersirat saja, langsung diberikan oleh Allah apa yang beliau siratkan itu. Habib Anis Al-Habsyi Solo, doa beliau itu ketika beliau aminkan dan usap muka, Allah langsung berikan hajat beliau. Seorang habaib juga di Jawa Timur, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, itu mendapatkan gelar sebagai orang yang doanya lebih cepat dikabulkan daripada kilat yang sedang menyambar. Belum selesai amin itu doa, Allah sudah kasih. Kenapa bisa begitu? Karena na'budunya benar. Ketika na'budu benar, nasta'in lancar. Irhamu ma fis sama, yarhamukum ma fil ard. Kalau kita dahulukan makhluk-makhluk yang ada di langit, maka percayalah Allah akan perintahkan makhluk-makhluk bumi untuk sayang Pak sama kita. Makanya saya minta maaf, banyak dari kita masih salah dalam memandang ayat 1000 dinar. Hafalkan ya?
Ayat 1000 dinar hafal enggak? Wa may yattaqillaha wa yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu. Kenapa saya bilang kita masih salah dalam memandang ayat 1000 dinar? Karena kita melihat ayat 1000 dinar itu masih dalam kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang gak pernah kita duga. Memang benar, tapi jangan lupa ayat depannya apa? Ayo, tadi ayat depannya apa? Wa may yattaqillaha. Ini dulu nih pertama nih. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Konteks bertakwa itu apa? Yang paling mudah. Wa ufawwidul amr ilallah. Menyerahkan semua urusan Pak cuma kepada Allah. Ya udah ada Allah, maunya Gusti Pangeran sajalah. Kemarin-kemarin maunya kita sering salah. Sudahlah, apa maunya Allah saya jalanin. Bapak Ibu, banyak dari kita bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih memaksakan Allah ikuti maunya kita, bukan kita yang ikuti maunya Allah. Kan tadi saya bilang, tugas kita di dunia itu cuma satu saja. Apa? Untuk ibadah. Ketika ibadah kita sudah benar nih, ibadah kita sudah benar, lalu apa sambungan ayat tersebut? Wa yaj'alahu makhrajan. Allah akan berikan kita jalan keluar atas semua kesukaran yang kita lalui. Ya Allah, kurang baik apa Allah sama kita? Ini kan kita masih sombong kepada Allah. Ngapunten Pak, minta maaf, minta ridho. Kita merasa semua yang kita miliki saat ini adalah hasil kerja keras kita, Pak. Rumah, motor, istri, suami, anak, gaji, itu hasil kerja keras kita. Nggak ada urusannya sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal jangan kita bicara sesuatu yang mahal. Mata kita saja. Kalau Allah tidak kasih kita izin untuk berkedip, insya Allah sampai pagi ini Bapak Ibu macam ikan mas koki datang ke masjid. Iya pongge. Makanya ngapunten. Sekarang ini ada satu zikiran yang sering kita tinggalkan karena kita sudah sombong. Apa itu? La haula wala quwata. Itu loh. Kita sombong, kita merasa semua masalah yang ada dalam kehidupan kita selesaikan sendiri. Nggak ada campur tangannya Allah. Padahal kita bisa apa? Apa yang mau kita sombongin hidup di dunia ini? Hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau bukan karena ibadah kita, apa yang mau kita banggakan di dunia ini, Pak? Wa yaj'alahu makhrajan, dan Allah yang akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan kita. Apa selesai? Belum. Sudah kita cuma disuruhnya ibadah sama Allah. Lalu kalau kita punya masalah, Allah yang akan berikan kita jalan keluarnya. Innama al usri. Lihat, satu kesusahan Allah akan berikan banyak pintu kemudahan. Jadi bukan setiap kesusahan Allah kasih kemudahan, bukan. Kalau itu berhitung sama Tuhan, Allah itu nggak pernah menghitung nikmatnya kepada kita. Usri itu kalimat tunggal, cuma satu saja. Sedangkan yusra itu kalimat banyak, jamak, artinya banyak. Jadi kalau mau secara harfiah, setiap Allah berikan satu kesusahan, kesulitan, Allah akan bukakan banyak pintu kemudahan. Lalu setelah itu apa? Kalau sudah jalan keluar kita diselesaikan sama Allah, apa selesai? Belum. Sampai pada kondisinya wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib. Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang nggak pernah kita duga. Makanya kesuksesan seseorang, saya minta maaf, kesuksesan seseorang bukan dilihat dari kerja keras. Kalau orang yang kerja keras, Pak, bisa sukses, kuli bangunan kurang keras apa kerjanya, Pak? Betul. Tukang batu kurang keras apa coba? Dan kalau kita bangga dengan harta yang kita punya, kita bisa makmur untuk hidup. Yang nggak kerja pun tetap hidup kok dikasih sama Allah. Makanya jangan mengecilkan rezeki yang Allah berikan. Ini kan kita masih banyak menilai rezeki itu berupa harta. Ini kesalahan kita. Padahal badan sehat bagian dari rezeki. Punya pasangan yang soleh-soleh juga bagian daripada rezeki. Punya anak yang berbakti juga bagian daripada rezeki. Dan yang paling hebat bukan wa yarzuqhu sebenarnya, Bu. Nih saya kasih tahu. Yang hebat dari ayat 1000 dinar itu bukan wa yarzuqhu. Karena penegasan Allah membuktikan Allah maha kaya dan maha mengayakan. Di akhirnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, sudah menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang pasti akan mencukupkan kehidupan mereka. Makanya saya minta maaf. Modal rezeki ayam dari dulu sampai sekarang cuma tokcer, patok dan ceker. Iya pun dia. Belum pernah saya dengar ayam ikut tender jalanan. Tapi maaf, yang cuma dikasih patok dan ceker, Allah tetapin apa tidak rezekinya? Malah dapat pelajaran dari orang tua kita. Nah, nanti kalau kamu tidur bangunnya jangan siang-siang, rezeki dipatok. Jadi bukan gara-gara kerja kita kaya, karena Allah dari lihat keistiqomahan kita dalam beribadah. Itulah yang membuat Allah menurunkan ego kita akan urusan dunia. Ketika kita lebih dahulukan akhirat, maka dunia yang akan terus menemani kita. Kenapa? Karena janji Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya ini. Bapak Ibu, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. 100 ayat dalam Al-Quran, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Sauki, kami alhamdulillah masih baca Quran juga. Walaupun cuma Yasin saja. Lain Yasin Ar-Rahman, beda Ar-Rahman Waqi'ah, beda Waqi'ah At-Tabarok. Muter aja di situ tuh kita tuh. Makanya kita kalau mau jujur, kita ini sudah dibaca dalam Al-Quran mempunyai sifat yang al-mutaffifin, orang yang curang. Kenapa? Dari 114 surat kita muter di seperempat aja sudah itu, 4 surat. Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Mulk, Waqi'ah, Ya Rahman, Yasin. Udah muter aja di situ aja. Permasalahannya Syauki, karena kami tahu kami masih jarang membaca Quran, apakah kami masih berhak untuk menjadi sahabat Al-Quran? Tentu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena sahabat Al-Quran yang ketiga itu siapa? Man uhiyal Quran. Mereka yang mau menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, makanya Bapak Ibu, atas dasar itu semua, kami ingin mengajak dari Badan Wakaf Al-Quran untuk jamaah majelis keluarga besar Majelis Taklim Al-Khanza pagi hari ini mau ikut berpartisipasi dalam rangka menghidupkan kembali Al-Quran dan memperbanyak lagi generasi-generasi muda Quran di masa yang akan datang, khususnya di Indonesia tercinta kita ini. Amin ya Rabbal.
Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum kami mulai majelis ini, tadi baru intro saja. Karena tadi saya ngobrol sama orang tua saya, Abah Gofar, insya Allah pengajian kita sampai jam 11 kurang 5 menit. Oh enggak. Sebelum kita mulai, saya minta maaf, saya minta ridho seluas-luasnya. Sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi tujuan infak ini saya harus jujur, bukan untuk Al-Quran. Saya lebih baik jujur pagi ini di hadapan Bapak Ibu soal infak, daripada nanti Bapak Ibu yang bertanya kepada kami soal infak di yaumil hisabnya Allah. Jauh lebih menakutkan soalnya. Tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran, tapi tujuan infak ini adalah mutlak untuk membantu meringankan safari dakwah bersama Al-Quran. Karena memang kehadiran kami di Provinsi Jawa Tengah ini pada umumnya, alhamdulillah tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas bantuan dari pejabat manapun. Kami dari yayasan bertekad bahwa program Al-Quran ini harus benar-benar dari umat, maka insya Allah manfaatnya pun akan langsung terasa kepada umat. Bahkan saya minta maaf, ke berbagai masjid dan majelis taklim pun kami tidak mengenakan biaya sedikit pun, kecuali yang penting siapkan saja jamaahnya. Kenapa? Karena kami cuma berusaha, hasil urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Nah makanya atas dasar itu kami ingin mengajak Bapak Ibu mau ikut berpartisipasi dalam meringankan safari dakwah bersama Al-Quran. Mau ikut membantu meringankan safari dakwah Al-Quran? 12 orang. Ini kan lebih dari 12. Mau ikut membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? Alhamdulillah. Bawa duit? Pintar. Mau bercanda. Untuk menghemat waktu, yang bawa duit tolong siapin duitnya, yang nggak bawa juga nggak apa-apa, pinjam sama sebelahnya. Ayo sama-sama kita membaca salawat asghil. Semoga lewat keberkahan salawat asghil pagi hari ini Allah jauhkan manahan kita dari bencana. Amin. Allah jauhkan orang-orang zalim dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizal wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan secara tunai pagi hari ini nilainya dilipat gandakan dari Allah, baik urusan dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan berbahagia di pengajian Majelis Taklim Al-Khamzah ini, izinkan saya menyampaikan satu buah hadis saja dari baginda Nabi yang berisikan tentang kebahagiaan. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim,
bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita masyarakat Islam di Manahan ini mau bahagia. Saya tanya dulu, kita semua yang datang pagi ini mau bahagia apa tidak sih? Oh, pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta sama Allah minimal habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi ternyata pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Khanza ini harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita. Apa? Pertama, kalau kita mau bahagia di Al-Khanza ini, pertama, kita wajib punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Tidak apa-apa. Kalau tanya rumah bagus besar bahagia apa enggak? Bahagia. Tapi di mana, Bu, rumah kita sesungguhnya? Mau ke surga? Sekarang mau? Lo katanya di akhirat. Ayo, saya tanya lagi. Rumah kita sesungguhnya di mana? Di surga. Mau ke sana sekarang? Ya, kan belum. Rumah kita adanya di hati kita, Bu. Betapapun besar rumah kita saat ini, hektaran kita punya uang, hektaran kita punya tanah, miliaran kita pegang uang, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu. Saya minta maaf, saya minta ridho. Berapa banyak saudara-saudara saya di sini yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit nggak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Rumah segitu bagusnya yang nempatin pembantunya saja. Sedangkan pagi ini saya saksikan keluarga besar Al-Khanza, subhanallah. Bangga saya pagi ini bisa datang ke Al-Khanza. Keluarga besar Al-Khanza ini penuh dengan kesederhanaan. Alhamdulillah rumah walaupun kecil punya. Alhamdulillah. Walaupun rumah kita masih golongan pemerintah tipe RSS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 S
sampai sempit sehingga selonjoran saja susah. Tapi karena ibu-ibu saya di sini hatinya luas, besar, saya yakin rasanya itu rumah kok, Bu. Jadi bukan pada kebesaran fisik, tapi kebesaran hati. Di rumah antara suami, istri, dan anak masih bisa bertukar cerita. Bu, ini priceless loh. Di rumah masih ada yang mau membaca Al-Quran. Di rumah saat ibu lagi masak buat keluarga sambil bersenandung sholawat. Di rumah ketika ada tetangga minta tolong langsung diberikan sesuai dengan kemampuan, nggak pakai diberikan syarat macam-macam. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang mau bangun untuk sunnah tahajud. Allahu Akbar. Besar, Bu, rasanya itu rumah, saya percaya. Iya, Bang, ya? Saya tahu suami ibu juga sering bangun malam-malam kan? Ngapain? Bikin repot malaikat. Mohon Rokib Atid udah siap-siap ngambil buku catatan, Pak. Kirain mau tahajud, nguyuh. Mana ada Sauki rumah kecil hati luas. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah jauh-jauh, suri tauladan kita. Rumah beliau tercatat dalam sejarah tidak lebih dari 3 kali 4 meter. Bahkan dalam sejarah diceritakan istri beliau Sayyidatuna Aisyah, kalau baginda Nabi sedang sholat tahajud, saat mau sujud, Sayyidatuna Aisyah sampai melipat kakinya supaya Nabi bisa sujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut mengajarkan kepada kita dalam hadis, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hatinya luas.
Ini yang bikin kita celaka. Di Al-Khanza ini sudah rumah numpang, hati sempit. Itu kata orang tua saya, Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, kena 2 penyakit. Susah melihat orang senang, senang melihat orang SMS. Bu, ngapunten nggih. Orang kalau kena 2 penyakit niki, insya Allah ndak bisa gemuk. Betenanan gitu loh. Melihat orang susah senang, melihat orang senang lama gemuknya. Nggak boleh melihat tetangga pulang ke rumah bawa plastik Indomaret, meriang. La haula wala quwata. Dibawa ke 24 jam melihat ibu-ibu majelis taklim temennya naik motor baru, diinpus. Tersiksa oleh perasaan. Makanya baginda Nabi mengajarkan syarat utama kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah tetapkan kepada orang lain. Maaf Bu, ngapunten Bu, ngiri ini penyakit bahaya loh Bu. Kayanganan rada ada. Makanya dulu orang tua kulo pernah mengajarkan begini. Ada satu perbuatan, orang tua kulo Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan beliau. Ada satu perbuatan di mana dalam perbuatan ini Allah nggak kasih tahu berapa besar dosa. Tapi sayang, kita keluarga besar Majelis Taklim Al-Khanza sering sekali berani melakukan, berani mengecilkan, bahkan berani menyepelekan perbuatan ini. Padahal di perbuatan ini Gusti Pangeran nggak kasih tahu seberapa besar timbangannya. Kalau dosa-dosa lain Allah masih kasih tahu timbangannya secara jelas, makanya kita takut melakukan. Saya minta maaf, zina itu jelas timbangan dosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang yang sekali melakukan zina, sekali, mereka akan direbus dalam neraka nanti selama 40 tahun lamanya. Na'udzubillah. Di mana perbandingan waktu antara dunia akhirat. 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di dunia. Enak tinggal ngitungnya tuh. 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan pripun? Hitung aja sendiri. Makanya ngapunten Mbah, ngapunten. Kita masih mikir berkali-kali untuk melakukan zina. Nggih apa nggih? Kenapa? Azabnya jelas. Riba, menggunjing sesama saudara muslim, itu timbangannya jelas. Orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, di Al-Quran ditamsilkan, laksana mereka memakan bangkai saudaranya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Dalam Islam jangankan bicara makan bangkai manusia, makan bangkai hewan saja kalau tidak bersifat darurat haram hukumnya, kecuali bangkai laut. Karena dalam fikih semua yang di laut boleh dimakan kecuali 2, kapal sama karang. Kapal dan karang itu nggak bisa dimakan itu. Itu pun gara-gara keras, bukan apa-apa. Kalau senang monggo silakan. Baik. Dan kita semua tahu ketika dalam Islam bertemu dengan hukum haram, nek masih berani melakukan, maka ujung-ujungnya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa selesai? Belum. Ini yang dahsyat. Walaupun lamanya tidak diberitahu, beda sama zina. Zina lamanya diberitahu 40 tahun, tapi belum hukuman. Itu baru lamanya.
Hukuman zina macam kita nanti Pak jadi kambing guling, ditusuk oleh besi panas, maaf, mulai dari dubur sampai tembus ke mulut. Sedangkan riba lamanya nggak dikasih tahu, tapi hukumannya mereka akan diberikan keistimewaan oleh malaikat Malik, penjaga neraka, diberikan dessert, makanan penutup dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil tapi durinya keluar. Yang mau tidak mau kita makan itu buah, ketika kita makan itu buah, hancur tenggorokan kita dibuat karenanya. Syauki, memangnya ada Syauki, nanti kita di sana kelaparan lagi, kok ada makanan sih? Tentu, karena ada 3 tempat di mana ruh dan jasad Allah satukan. Jadi kita merasakan lagi sifat-sifat manusiawi kita. Bukan cuma sekali Pak, ada 3. Pertama, dalam alam rahim. Ketika janin berusia 40 hari, disitulah pertama kali ruh bertemu dengan jasad. Makanya janin bisa berkembang menjadi jabang bayi. Makan juga janin. Apa makanan janin? Apapun yang panjenengani pun ibu-ibu makan, bayi makan juga. Makanya saya mau pesan. Saya pesan baik-baik. Kalau ada ibu-ibu pulau atau anaknya atau saudaranya yang sedang hamil, tolong perhatikan barang yang masuk ke dalam mulutnya. Sebisa mungkin jangankan yang haram, yang makruh pun jauhi. Kan makruh nggak masuk dosa Syauki, memang, tapi potensi melakukan dosa ada. Percayalah, ketika kita terbiasa melaksanakan mubah dan makruh, maka yang haram nggak akan susah kita lakukan. Kenapa? Sudah terbiasa makan yang samar-samar. Itu yang pertama tuh, alam rahim. Yang kedua kapan? Alam barzakh. Dalam kitab Dakwahul Akhbar dijelaskan, ketika nanti para pelayat pengantar jenazah meninggalkan kuburnya fi sab'ati sa'ah, dalam 7. Nah ini juga banyak yang salah. Kalau juga judul nyangkanya 7 langkah. Makanya kalau pulang nganterin jenazah, pulang tuh kalau itu 1, 2, 6, 7. Nah, malaikat datang sedang bertanya. Ternyata salah. Sab'ati sa'ah itu benar-benar sesuai dengan arti 7 waktu. Waktunya siapa? Waktunya Allah. Kita nggak tahu bisa 7 hari, bisa 7 jam, 7 menit, 7 detik, atau 7 milidetik. Kita nggak tahu. Karena dalam hadis qudsi Allah yang berfirman, Anal waqt, akulah waktu itu sendiri. Kenapa bukan 7 selangkah Syauki seperti yang umumnya saja? Karena maaf, kalau kita benar berpikir 7 langkah, kita bisa curang. Benar loh, kita kan jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebelum kita tahu kita mati, kita pesan dulu sama anak. Nah, nanti pas ibu meninggal, kamu bangun kamar tepat di samping kamar ibu ya. Jangan kemana-mana, tepat di samping kubur ibu. Jangan kemana-mana sebelum 7 hari. Karena kalau kamu nggak kemana-mana, malaikat munkar nakir belum datang-datang. Aduh, kalau kayak begitu mah enak Pak. Kita bisa curang. Tapi sayang, sab'ati sa'ah ini bukan 7 langkah, tapi 7 waktu. Waktunya siapa? Waktunya Allah. Dijelaskan dalam kitab, ketika para pelayat jenazah meninggalkan kubur fi sab'ati sa'ah dalam 7 waktu, ja'at malakataini, akan datanglah saat itu 2 orang malaikat yang dalam kitab tertulis sebagai malakatuz zabaniyah, yang kalau kita biasa dengar dengan sebutan munkar wa nakir. Nah, ketika munkar nakir hadir dalam kubur kita, disinilah kali kedua Allah satukan ruh dengan jasad lagi. Makanya nanti pertanyaan kubur,
itu dijawab ruh dengan jasad. Makanya apa yang panjenenganipun sedaya sering baca dalam surah Yasin, nanti di dalam kubur terjadi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci sayangnya, tangan yang berbicara, kaki yang bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di manahan ini. Jadi nggak akan pernah bisa berbohong karena mulut kita yang paling sering berbohong. Dan ketika itu sudah terjadi, hendak kemana kita berlari? Dan nanti di alam barzakh makan juga kita. Merasakan juga sifat-sifat manusiawi. Kita akan merasakan ketakutan, kita akan merasakan kegelapan, kita akan merasakan kedinginan, kepanasan, apapun yang kita rasakan, kita akan rasakan juga saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti di yaumil mahsyar. Disinilah yang dalam bahasa Al-Quran Allah menegaskan, nanti di yaumil mahsyar kami akan bangkitkan para makhluk Allah macam cendawan di musim penghujan. Jadi dari bawah selesai. Nah, jadi nanti para penggibah diberikan makanan istimewa tambahan dari malaikat Malik berupa buah yang bernama zakum. Buahnya kecil, durinya keluar. Begitu kita makan lewat tenggorokan kita, hancur tenggorokan kita dibuatnya. Kan enak Syauki. Enaknya di mana? Kalau tenggorokan hancur kan berarti enggak disiksa lagi. Aduh, kalau siksaan neraka begitu hancur selesai, lumayan Bu. Demi Allah Pak. Kalau hancur badan kita, jasad kita hancur, lalu selesai siksa, lumayan. Makanya dulu ketika SD, ini pemikiran anak SD ya. Dulu ketika saya SD, Bu, saya sering berpikir begini. Nanti mungkin di neraka, ketika masuk jam 12 waktu neraka, malaikat Malik akan berdiri di tebing neraka sambil mencet bel. Tat. Para makhluk-makhluk Allah yang sedang disiksa, istirahat 15 menit ya. Aduh lumayan, demi Allah lumayan. Tapi sayang, siksa neraka nggak seperti itu. Hancur tenggorokan kita, dibulatkan lagi oleh Allah. Pasang makan lagi, kita tahu bakal menghancurkan. Nggak mau, tangan kita yang bergerak sendiri untuk masukin itu. Abadan, abada. Akan terus menerus seperti itu sampai hukuman kita selesai. Tuh, jelas dosanya ghibah. Makanya keluarga besar Al-Khonza nggak ada yang seneng ngomongin orang. Di sini mana ada yang ngomongin orang di sini. Nggak tahu kalau keluar majelis nanti. Zina, ghibah jelas dosanya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Allah hanya mengingatkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang sudah aku berikan. Keluarga besar Majelis Taklim Al-Khonza, ingat baik-baik. Inna azabi la syadid. Sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Tapi baiklah. Ngambil keberkahan majelis ini, saya pernah ngaji sama guru saya. Mukarram Ustaz Muhammad Nasrullah dalam kitab Al-Qudsiyah. Kumpulan hadis-hadis qudsi. Ini ketemu nih. Tentang dahsyatnya kufur nikmat. Allah berfirman dalam hadis qudsi begini. Man lam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Kalau tanya, Bu, ya. Dalam kehidupan panjenengan sedoyo, lebih banyak mana yang kita hadapi, syukur atau kufur? Nggak kompak. Ayo yang kompak, kan harus semangat. Kita lagi di majelis ilmu nih, wajib semangat. Syukur atau kufur yang kita sering hadapi?
subhanallah. Yang berani jawab syukur alhamdulillah. Yang berani bilang kufur luar biasa. Saya pengen tanya lagi, yang berani jawab syukur, yakin banyak syukurnya? Insya Allah, mau tahu hitungannya? Kula lagi seneng hitung soalnya. Karena kula ngaji sama guru kula Al-Mukarram Ustaz Ilham Junaidi, sebuah makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri mumpung di dunia, sebelum nanti Allah yang akan menghitung amal kita. Kenapa? Kalau kita menghitung amal kita masih ada yang kurang, kan bisa ditambah. Tapi kalau Allah yang sudah menghitungnya, kita nggak bakal bisa lari dari hitungannya Allah Qadir Rabbul Jalil. Dan hitungannya mudah. Dari 24 jam yang Allah berikan pada kehidupan kita setiap hari. Iya apa enggak? Di sini kan dikasih 24 jam sama Gusti Allah kan? Ada yang 20 jam, 23 jam setengah. Ya mungkin beda kan antara Jakarta sama Solo kan saya nggak tahu. Berarti sepakat 24 jam, ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan ngapunten, tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Tapi maaf, kalau memang panjenenganipun lebih banyak syukurnya, nggak perlu Allah ulang-ulang ayat ini berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, 31 kali Allah ulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Ini merupakan bentuk bukti Allah tahu kita ini lebih banyak kufurnya daripada syukurnya. Makanya kata orang tua saya, yang namanya nikmat niku baru terasa pas sudah mulai berkurang atau sudah hilang, baru terasa nikmat. Ketika nikmat itu masih ada di tengah-tengah kita nggak merasa itu bagian dari nikmat. Pak, kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur pas mata kita nggak mau merem kan Pak? Bu, panjenenganipun baru bisa merasakan nikmatnya makan saat gusinya sedang bengkak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas saat hidung kita sedang terkena flu atau sudah ditutup sama masker. Saya minta maaf, saya minta ridho. Ketika mata kita bisa terpejam dengan lelah, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, hidung kita bisa bernafas dengan lega. Maaf, pernahkah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Malam yashkur ala na'ma'i, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak bersabar atas musibah yang aku timpakan. Ya Allah, ini juga kita sering kena nih. Ya, saya sering banget dapat curhatan dari ibu-ibu majelis. Oke, ada apa Bu? Allah ini nggak sayang ya sama kami nih ya? Memangnya kenapa Bu? Sholat kami rajin, baca Quran kami hobi, majelis taklim datang, tapi kenapa sih Allah ini seringkali memberikan musibah kepada keluarga kami Syauki? Nah, Bu, kalau mungkin panjenengan ini pun sedoyo pernah curhat seperti itu kepada kawannya, saya minta maaf. Itu membuktikan panjenengan nggak bersabar. Itu membuktikan bahwa kita ini nggak bersabar. Ya kan wajar Syauki kalau curhat kepada teman. Memangnya salah apa Syauki? Daripada kita curhat kepada teman, bantuin belum tentu jadi bahan gosipan udah jelas. Ingat, ketika pundak terlalu capek untuk memikul, masih ada sejadah kita untuk tempat bersungkur. Kenapa nggak langsung cerita saja sama Allah? Kan janji Allah dalam Al-Quran. Ayo, apa Allah menjanjikan? La yukallifullahu nafsan. Itu pada apal kenapa? Ini nggak konsekuen nih Pak. Allah tidak akan pernah memberikan bencana kalau kita manusia nih nggak sanggup.
Jadi percayalah ketika Allah kasih kita musibah, kita bisa sanggup kok melewatinya. Dulu ibu masih perawan, pernah pacaran terus putus sama orangnya ibu suka banget. Sampai-sampai curhat, rasanya pengen mati saja kalau ndak ada dia. Saya tanya, mati apa tidak? Malah pada gemuk-gemuk sekarang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang terpenting adalah bisakah kita mengambil iktibar dari musibah yang menimpa kita. Ingat, musibah itu ada 3 jenis. Musibah yang menimpa orang baik-baik, nih jamaah majelis taklim Al-Khanza, saya percaya ini semua orang baik-baik semua. Amin. Sholat rajin, maksiat jauh, sama tetangga akur, sama ulama, sama ustazah akrab, majelis taklim, itu orang baik-baik. Nah, kalau orang baik-baik macam jamaah Al-Khanza ini dapat musibah, itu disebut ujian. Kenapa diuji? Karena boleh naikin kelas. Tapi jangan lupa, kunci ujian itu 2. Apa? Lulus, lolos. Wah, Sauki kenapa mesti lolos sih? Sauki cukup lulus saja, Sauki. Berapa banyak kita umat Islam yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi tidak lolos ketika diuji dengan kekayaan. Lagi nggak punya duit, rajin datang ke majelis taklim. Kenapa? Nggak punya duit. Tapi baru dikasih rezeki sedikit aja, jalan ke Al-Khanza nyasar lagi kita. Makanya kunci ujian 2, lulus, lolos. Itu kalau orang baik-baik. Tapi kalau orang yang setengah-setengah dapat musibah, macam kayak saya nih, orang yang di hadapan Bapak Ibu nih yang bikin repot malaikat rokib atid. Sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran setengah jam, ngomongin orang sejam setengah. Pokoknya kacau dah rapat saya di ini mah. Nah, ketika orang kayak saya dapat musibah, itu bukan ujian, apa? Teguran. Kenapa saya ditegur? Karena saya lalai atas tugas saya untuk ibadah. Apapun konsekuensinya ketika kita lalai, kalau memang sayang kan bakal ditegur. Ibu lalai dengan urusan rumah tangga, suami yang sayang pasti menegur. Bapak lalai dengan urusan kerjaan, HRD itu negur bukan karena benci, tapi karena sayang potensi diri panjenengan. Apalagi ketika kepada Allah, ada satu sifat Allah yang sering kita lupakan. Apa? Allah itu maha pecemburu, Bu. Allah nggak mau ada selain Allah dalam hati kita. Ketika di hati kita ini sudah ada selain Allah, tas lah, handphone lah, anak lah, maka percayalah Allah akan berikan kita bencana dan musibah. Supaya apa? Supaya kita balik lagi kepada Allah. Itu loh permainan Allah. Kita cuma mengeluh kepada Allah, ya Allah musibahku berat bener ya. Tapi kita lupa, bentuk teguran itu karena Allah rindu kepada kita. Allah rindu rintihan kita sambil meneteskan air mata ketika menghidupkan sepertiga malam terakhir. Allah rindu itu. Allah rindu ketika kita membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan. Allah rindu. Allah rindu ketika mulut kita sedang memuji kekasihnya Allah, baginda Rasul dengan bersolawat. Allah rindu. Makanya Allah berikan kita musibah supaya apa? Supaya kita balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini yang kadang-kadang kita nggak mau tahu. Ketika punya masalah, ngeluh. Kalau selebar kampung kita cerita, saya lagi punya masalah nih. Kita lebih sering bicara, ya Allah, masalah saya besar benar ya Allah. Padahal Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita, bicaralah kepada masalah kita sendiri. Masalah, saya punya Allah yang jauh lebih besar daripada engkau. Itu yang kedua. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, ya sujud nggak pernah sama ustazah, berantem terus, perang status. Ini orang kayak gini kalau dapat musibah itu bukan ujian, bukan teguran. Apa? Tanjer.
DP, cashnya ntar di akhirat, digebugin dah tuh. Nah makanya saya bilang tadi, pintar-pintar kita dalam melihat musibah ini. Maaf, kunci teguran dua, jangan sampai lupa nih, ini kunci teguran ya. Apa? Perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Tapi kalau sebagai hukuman buat kita, nah makanya tinggal pintar-pintar kita saja. Musibah yang menimpa kita ini sebagai ujiankah, sebagai tegurankah, atau sebagai hukuman buat kita? Kalau ujian, apa tadi kunci ujian? Lulus, lolos. Kalau teguran, apa teguran tadi? Perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Tapi kalau ternyata musibah yang datang kepada kita sebagai hukuman, maka jua jalan keluarnya. Apa? Memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Kenapa? Karena baginda Nabi mengajarkan la saghair illa bil istimrar, wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu. Tapi juga tidak akan ada dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Jadi ketika lagi enak-enak ngomongin tetangga, istighfar saja, astagfirullahaladzim. Ntar ketemu orang istighfar lagi. Loh, ini kan banyak dari kita kayak gitu. Nanti jangan. Allah pasti akan terus menerima tobat kita. Ini hadis qudsi nih. Aku akan terus menerima tobat hamba-hambaku sampai mereka sendiri yang akan malu datang ke hadapanku. Kurang baik apa Allah kepada kita? Allahku akan tetap menerima tobat-tobat hambaku sampai kita sendiri yang akan malu untuk datang kepada Allah. Ya. Jadi namanya menungso nggak pernah lewat dari dua, apa? Salah dan dosa. Itu loh kita. Nggak ada manusia yang bersih benar, nggak ada. Juga belum ada kita jaminan ampun. Kalau Nabi jelas, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Hei Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang, itu pun kalau ada, sudah bebas jaminan ampun dari Allah. Kita belum dapat jaminan. Itu yang kedua. Wala yasbir ala balai. Dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan. Apa ancaman Allah tentang dua ini? Tidak syukur dan tidak sabar. Apa ancamannya? Falyakhruj min tahtis samai. Silahkan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. Tidak pantas kalian yang tinggal di bumi yang aku ciptakan, menikmati oksigen yang aku berikan secara gratis, makan dari bumi yang aku berikan, tapi dalam kehidupan kalian masih tidak bersyukur dan tidak bersabar. Keluar kalian, keluar. Ya Allah, Bu, kalau kita diusir dari Manahan, kita bisa pindah ke Jakarta. Diusir dari Jawa Tengah bisa pindah ke Kalimantan. Diusir dari Indonesia masih bisa minta suaka ke Australia. Kalau diusir dari kolong langit, mau nyari langit. Dan maaf, seberapapun zina yang kita lakukan, Allah nggak sampai usir kita dari kolong langit. Seberapapun sering ibu ngegosip sampai doer bibirnya, Allah nggak usir dari kolong langit. Sesering apapun kita mencuri uang pasangan kita tanpa izin, Allah nggak usir kita dari kolong langit. Tapi ketika dua ini tidak bersyukur dan tidak bersabar, Allah nggak sudi dunia ini ditempatin sama kita.
Dan itu belum cukup. Wal yatlub rabban siwaya, carilah oleh kalian Tuhan selain aku, kata Allah. Hukumnya sudah hampir mendekati syirik. Allah melepaskan zatnya sebagai Tuhan kepada kita. Loh, kalau kita Allah nggak mau diakui sebagai Tuhan, lalu mau nyari Tuhan yang mana lagi kita, Bu? Bukankah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Nah, makanya melalui keberkahan majelis ini, ayo kembalikan lagi rasa syukur kita atas apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena syarat pertama kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Nah, makanya dalam rangka mengembalikan rasa syukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kami dari Badan Wakaf Al-Quran ingin mengajak kepada keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Khanza ini untuk membuktikan, untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menghidupkan kembali Al-Quran dalam program Wakaf Al-Quran. Syauki, saya mau ikutan Syauki, cuma ada sedikit masalah. Apa? Saya nggak punya duit Syauki. Baik, Bapak Ibu jangan jadikan duit. Bu, mau mana Bu? Belum selesai. Ya sudah, ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada keperluan lain. Coba ibu-ibu yang di depan pintu tolong tutup pintunya, biar jangan sampai ada yang lolos. Nggak, bercanda Kak. Ya, okay. Jangan pernah kita jadikan nggak punya duit sebagai alasan kita untuk nggak mau berwakaf. Ya, kalau nggak punya duit, bagaimana bisa membantu Syauki? Dua. Pertama, yang nggak punya duit kan kita. Allah Tuhan kita maha pemberi rezeki. Yang kedua, melalui keberkahan bulan Rajab dan hari Jumat ini, justru kami ingin mengajak Bapak Ibu keluarga besar Al-Khansa ini untuk membuktikan sendiri apa yang dijanjikan baginda Nabi dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan. Siang ini izinkan kami mengajak Bapak Ibu ambil pahala niatnya saja lebih dahulu. Ya. Kan dalam Islam jangankan berbuat baik, niat saja kan dapat pahala. Betul apa betul? Salah. Tidak semua niat dalam Islam menghasilkan pahala, tidak semua niat baik bisa menghasilkan pahala. Saya niat nanti sholat zuhur di sholat Jumat di Masjid Nurul Huda. Bagus nggak niat saya? Bagus. Tapi sampai qomat Jumat, saya belum keluar dari penginapan saya di Solo. Saya belum mendapatkan pahala niat sholat Jumat saya. Walaupun niat saya baik. Karena niat yang dapat pahala wajib diiringi dengan ikhtiar. Saya niat mau sholat Jumat di Masjid Nurul Huda. Jam 10:30 saya keluar penginapan saya di Solo Baru menuju Masjid Nurul Huda di Manahan. Tapi di pertengahan jalan ban kendaraan saya pecah. Ya, sehingga saya tidak bisa mengikuti sholat Jumat Nurul Huda. Tapi saya di hadapan Allah sudah mendapatkan pahala dari sholat Jumat berjamaah Nurul Huda sebanyak jamaah yang hadir sholat Jumat saat itu. Nah, sama. Pagi hari ini kami cuma mengajak jamaah keluarga besar Al-Khanza untuk ambil pahala niatnya saja. Caranya bagaimana Syauki? Kami nggak minta tunai. Tapi kalaupun ada yang bisa tunai, kami berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa tunai pun justru siang pagi ini kami cuma minta 3 saja. Izinkan kami mencatat nama, nomor telepon dan niat. Niatnya sunnah muakkad untuk disebutkan. Saya niat Syauki wakaf ini untuk orang tua saya yang meninggal dunia Fulan bin Fulan. Sebutin. Saya niat Syauki wakaf Al-Quran ini untuk kesembuhan penyakit. Saya sakit tahunan sampai sekarang belum sembuh. Saya ingat ada hadis Nabi mengajarkan dawu mardokum bis sadaqah. Obati penyakit yang ada di diri kita dengan mengeluarkan harta di jalan Allah. Mudah-mudahan lewat keberkahan niat wakaf ini Syauki, Allah angkat penyakit saya. Sebutin siapa yang sakit. Atau untuk hajat dunia pun. Kan tadi saya bilang, orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran doanya tidak akan pernah tertolak. Kami kan belum genap 100 Syauki kalau baca.
Kan Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan akan dibaca oleh para penerima wakafnya. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Ayo Bapak Ibu, dengan berapapun kemampuan kita, ambil pahala dari niatnya saja terlebih dahulu. Lalu setelah itu panjenenganipun sedaya akan membuktikan betapa Allah Tuhan kita maha kaya dan maha mengayakan. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Sebab malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak pernah nunggu amal kita banyak. Malaikat Israel dalam mencabut nyawa kita pun belum tentu nunggu taubat kita. Mumpung ada kesempatan, walaupun cuma berniat saja, jangan pernah lepas kita untuk ambil kesempatan berbuat baik ini. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustaz Reza. Saya istirahat sebentar, tapi izin jangan bubar dulu. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, program kita program wakaf. Maka nanti di akhir acara kita akan melakukan akad wakaf secara jamaah. Karena wakaf yang tidak berakad, pahala yang sampai kepada kita adalah pahala sedekah. Ya, pahala sedekah itu nilainya temporer. Sedangkan wakaf yang didasari dengan akad, kepahalanya akan sampai kepada kita di yaumil hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Akan menemani kita. Makanya wakaf itu wajib berakad. Yang kedua, tolong jangan biasakan pulang sebelum ditutup sama doa. Saya minta maaf, kami dari BWA ini agak lambat karena memang bawa program. Tapi besok-besok di Al-Khonsa ini jangan biasakan kita pulang sebelum ditutup sama doa. Kenapa? Demi Allah penceramah tidak membawa keberkahan. Keberkahan itu datang ketika kita membaca doa yang panjenenganipun mengaminkan. Disinilah rahmat diturunkan, doa dijawab sama Allah, bangunnya kita dari majelis mendapatkan ampunan atas segala dosa. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Silakan.